Shalom teman-teman, selamat datang di online service ibadah anak bersama CK9 Kids Ministry. Ketemu lagi nih dengan JJ dan Jojo. Sebelum kita mulai ibadah kita mau dengarkan beberapa panduan ya. Panduan yang pertama, terima kasih untuk Papa dan Mama sudah temani teman-teman untuk beribadah hari ini. Yang kedua, teman-teman pakai pakaian yang sopan dan rapi ya. Yang ketiga, kita persiapkan diri dan hati kita untuk beribadah. Lalu yang keempat, kita beribadah sungguh-sungguh ya. Saat berdoa, tutup mata kita. Saat memuji dan menyembah Tuhan, nyanyi sungguh-sungguh. Saat pemberitaan firman Tuhan, kita dengarkan baik-baik ya teman-teman. Oke teman-teman, kita ikuti ibadah online ini sampai selesai ya. Setelah ini, kita bisa melanjutkan aktivitas yang lain. Mari kita membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat beribadah teman-teman. Dadah. Shalom teman-teman. Berjumpa lagi di ibadah anak online bersama CK9 Kids Ministry dengan aku, Kak Deborah, aku Joli, aku Iren. Sebelum mulai ibadah, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami mulai ibadah, Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir, Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Teman-teman, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita mau ice breaking terlebih dahulu ya. Yuk, kita mau siap-siap ice breaking. Tangannya nanti posisi awal seperti ini ya. Ayo dong, Iren, Joli, kita mau main dulu. Oke, nanti ada perintah seperti ini. Kalau misalkan kakak bilang ke kiri, tangannya harus ke kanan, gak boleh ke kiri. Lalu kalau kakak bilang tangannya ke kanan, kalian harus tangannya ke kiri. Begitu juga kalau nanti kakak bilang tangannya ke atas, nanti kalian harus ke bawah. Kalau kakak bilang tangannya ke bawah, kalian harus ke atas ya. Kalau misalkan ikutin kata-kata kakak, berarti salah. Yuk kita mulai ya adik-adik, siap-siap ya. Ayo, Joli sama Iren udah siap belum buat ice breaking hari ini? Udah. Kalau Joli sama Iren udah siap, berarti teman-teman di rumah harus sudah siap juga dong. Yuk kita mulai. Tangannya seperti ini dulu ya. Oke. Ke kanan. Oke. Balik lagi ya. Sekarang tangannya ke bawah. Ke kanan. Ke kiri.
adik-adik sini pinter-pinter. Adik-adik di rumah kira-kira salah nggak ya? Ayo kita coba lagi yuk, coba lagi. Oke, tangannya ke atas. Ayo, siapa yang salah? Iren salah ya? Joli salah gak? Kalau teman-teman di rumah gimana? Ada yang salah atau enggak nih? Atau bener semua? Kalau bener semua tepuk tangan dong, hore! Buat yang salah jangan bersedih ya, karena ini cuma main aja. Oke adik-adik, kita sekarang pengen mulai ibadah kita. Kita mau siapin hati kita mau muji nama Tuhan. Teman-teman, kalian anak Tuhan bukan? Kalau iya, yuk kita nyanyi dengan Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh Siapa yang di sini pasukan Kristus? Saya. Pasti kalian yang di rumah pasukan Kristus kan? Yuk kita nyanyi lagu ini. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak Yesus, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak.
iblis merayu kita dan menggoda kita, kita harus hancurkan di dalam nama Yesus. Yuk, kita mau nyanyi lagu ini bareng-bareng. Saat iblis merayu, aku tolak dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Teman-teman, nanti di kata-kata aku berani tampil beda, kita pose sesuai hati kita ya. Mau begini, atau mau begini pun juga boleh. Yuk kita ulang dari awal. Saat iblis merayu, aku tolak dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Tuhan, karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Teman-teman, sekarang kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau lipat tangan kita tutup mata kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita mau setia sama Tuhan sampai akhir hidup kita. Yuk kita mau nyanyi bareng-bareng lagu ini ya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti
Shalom adik-adik. Hari ini jumpa lagi dengan Kak Lia. Tema kita bulan ini yaitu tentang apa? Rendah hati. Coba ulangi lagi. Rendah hati. Artinya kita tidak sombong, kita tidak angkuh. Nah, hari ini kita tetap mau belajar tentang kerendahan hati dari satu orang di tokoh Alkitab. Walaupun dia anak raja, tapi dia tetap mempunyai hati yang rendah hati. Yuk sama-sama yuk adik-adik. Ambil Alkitabnya. Kita buka di 1 Samuel 18 sampai 20. Sudah siap semuanya? Coba semuanya duduknya yang manis. Semuanya sikapnya yang baik. Kita fokus, kita dengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Hari ini kita mau belajar yaitu dari Yonatan. Yonatan adalah anak dari Raja Saul. Raja Saul siapa? Raja Israel yang pertama adik-adik. Nah, walaupun dia anak raja, tapi dia tetap rendah hati. Dia tetap rendah hati supaya rencananya Tuhan tetap digenapi. Jadi dia tidak memaksakan keinginannya, dia tidak memaksakan rencananya dia sendiri, tapi dia tetap mau supaya rencana Tuhan digenapi. Yuk semuanya siap-siap ya, kita dengarkan cerita hari ini. Nah adik-adik, kalian pasti sudah tahu kan cerita tentang waktu Daud mengalahkan Goliat, raksasa yang besar itu. Nah setelah Daud mengalahkan Goliat, Raja Saul itu berbincang-bincang dengan Daud. Karena Raja Saul merasa, wah Daud itu luar biasa ya. Walaupun dia kecil, tapi dia bisa mengalahkan raksasa Goliat. Nah, setelah itu, Raja Saul itu mempunyai anak. Anaknya siapa tadi? Yonatan. Yonatan ini ternyata bersahabat dengan Daud. Mereka itu teman yang dekat sekali, teman yang akrab. Mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, Yonatan dia mempunyai jubah, dia punya perlengkapan perang. Itu semua dikasih ke Daud karena dia sangat sayang sama Daud. Daud adalah sahabatnya. Begitu juga dengan Daud. Daud juga sayang sama Yonatan. Dia ini menjadi sahabat di dalam senang maupun susah. Tapi adik-adik, walaupun Yonatan dan Daud ini bersahabat karib, tapi Raja Saul ternyata tidak suka dengan Daud. Karena Daud itu waktu berperang, dia itu bisa mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Tapi Saul itu hanya mengalahkan beribu-ribu orang. Jadi Saul itu mulai punya perasaan benci. Dia iri sama Daud. Kenapa ya? Daud itu lebih disukai orang-orang. Dia itu bisa mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Sedangkan aku hanya beribu-ribu. Jadi Saul ini punya pikiran jahat sama Daud. Nah adik-adik, mereka ini, padahal Daud sama Yonatan ini kan suka bertemu, mereka suka bercerita, mereka saling berkeluh kesah bersama-sama, mereka senang susah bersama-sama. Tapi ayahnya Yonatan, Raja Saul, dia punya pikiran ingin membunuh Daud adik-adik. Wah, bagaimana ya? Daud itu ketakutan. Jangan-jangan nanti aku lagi duduk, nanti aku dibunuh sama Raja Saul. Benar adik-adik, waktu Daud itu sedang bermain kecapi di depan Raja Saul, tiba-tiba Raja Saul itu dipenuhi dengan pikiran jahat dan dia
tombaknya kena, Daud itu bisa mati adik-adik. Tapi Daud itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Lagi pula dia juga jago berperang. Jadi dia langsung menghindar begitu tombak itu menghampiri Daud, dia langsung menghindar. 2 kali adik-adik tombak itu hendak mengenai Daud. Tapi karena perlindungan Tuhan, Daud itu tidak kenapa-napa. Yonatan itu sedih. Yonatan ini kan anaknya Raja Saul, tapi dia juga sahabatnya Daud. Dia merasa sedih. Aduh, bagaimana ini? Ayahku ini benci kepada sahabatku. Sahabatku nanti bisa mati dibunuh sama ayahku ini. Dan akhirnya mereka itu merencanakan sesuatu. Oke lah, kita harus tetap saling bersatu ya. Kalau ada apa-apa, kamu kasih tahu aku, kata Daud. Jadi Yonatan ini kan tahu ayahnya ini pasti punya rencana apa. Yonatan tahu. Nah, Yonatan, kamu kasih tahu ya kalau ayahmu itu punya pikiran yang jahat tentang aku atau ingin punya rencana membunuh aku. Iya, baik Daud, aku pasti kasih tahu kamu, kata Yonatan. Jadi mereka merencanakan. Pokoknya ingat ya, kita itu harus saling mengasihi. Kita itu harus saling membantu satu dengan yang lain. Dan mereka pun akhirnya bermufakat, mereka bersepakat bahwa apapun yang terjadi, Daud itu akan terus mengasihi Yonatan dan keturunannya. Begitupun juga Yonatan. Yonatan akan selalu mengasihi Daud dan keluarganya dan keturunannya. Apapun yang terjadi, mereka akan saling mengasihi. Ingat adik-adik, walaupun Yonatan ini anaknya Raja Saul, tapi dia tetap rendah hati karena dia mengasihi Daud. Dia tahu Daud itu adalah orang yang diurapi sama Tuhan. Dia tahu rencana Tuhan harus jadi dalam hidup Daud. Sehingga Yonatan itu mau membantu Daud. Dia mau tetap mengasihi Daud karena dia tahu Daud adalah orang yang diurapi Tuhan. Dan tibalah adik-adik saat makan malam di istana. Seharusnya Daud itu ikut juga dalam perjamuan makan itu. Tapi Daud itu tidak ikut karena dia bersembunyi. Dia takut nanti Saul ingin membunuhnya kembali. Jadi Daud itu tidak ikut perjamuan makan malam di istana. Lalu Raja Saul itu melihat, ini kenapa bangkunya Daud ini kosong? Kok Daud ini tidak ada, tidak hadir malam ini? Lalu Raja Saul bertanya kepada Yonatan, "Hai Yonatan, di mana Daud? Kenapa dia tidak ikut makan malam hari ini?" Yonatan sedang menjelaskan, "Oh iya Tuan Raja, Daud itu meminta izin bahwa dia akan pergi ke Bethlehem karena ada upacara pengorbanan yang harus dihadiri oleh seluruh kaumnya." Raja Saul langsung marah. Kenapa dia anak yang kurang ajar ini ya? Kenapa tidak hadir? Ini kan acara penting. Wah, Raja Saul marah dan dia mengangkat tombak dan anaknya sendiri itu ingin dibunuh, dilempar sama tombaknya. Wah, untung Yonatan bisa menghindar adik-adik. Wah, setelah melihat itu Yonatan tahu, wah ayahku ini tidak pura-pura, dia ini sungguh-sungguh ingin membunuh Daud. Wah, aku harus memberitahu Daud. Karena kalau Daud tidak bersembunyi, kalau Daud tidak lari, nanti Daud bisa dibunuh sama ayahku. Akhirnya dia pergi, Yonatan ini pergi dan dia mengajak bujangnya. Dia mengajak bujangnya ke tempat dekat persembunyiannya si Daud. Dan mereka ini ternyata sudah merencanakan sesuatu. Yonatan sudah berkata sama Daud, "Daud, nanti saatnya ya aku akan melemparkan anak panah ini."
Dan bila bujangku itu aku suruh mengambil dan aku bilang, lihatlah anak panah kemari, lebih dekat kemari, itu artinya kamu aman. Tapi kalau aku bilang kepada bujangku, lihatlah anak panah itu ke sana, ke sebelah sana, lebih jauh lagi, nah itu berarti kamu dalam bahaya. Ayahku pasti akan membunuh kamu. Nah akhirnya si Yonatan ini pergi ke tempat yang sudah disepakati oleh Yonatan dan Daud. Lalu apa yang dilakukan Yonatan? Yonatan menembakkan anak panahnya ke dekat batu, dekat persembunyiannya Daud. Dan kemudian dia suruh bujangnya, hei bujang, ambil itu anak panahnya yang lebih ke sana lagi. Sepertinya agak ke sana lagi itu anak panahnya, lebih jauh lagi. Wah, Daud begitu mendengar, wah ini bahaya. Berarti Raja Saul ingin membunuh Daud. Aduh, hati Daud itu sedih. Dan akhirnya sesudah itu bujangnya ini disuruh pulang ke kota sama si Yonatan. Hai bujang, kamu pulang, kamu balik lagi ke tempat sana. Dan Yonatan masih tetap menunggu di situ. Dan setelah Daud melihat, wah keadaan sudah aman, sudah tidak ada siapa-siapa. Akhirnya Daud keluar, dia hampiri Yonatan, dia sujud menyembah di tanah sampai 3 kali. Dia itu bersyukur dia punya teman yang baik seperti Yonatan. Karena walaupun dia anaknya Raja Saul, tapi dia mengasihi Daud. Dia ingin supaya Daud itu selamat. Dia tetap rendah hati, adik-adik. Yonatan itu tetap rendah hati. Walaupun dia itu sebetulnya anak raja, harusnya dia bela papanya. Tapi tidak, dia mengasihi Daud. Dia tahu Daud adalah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud akan dipilih menggantikan Raja Saul menjadi Raja Israel. Dia tahu rencana Tuhan harus digenapi dalam hidup Daud. Makanya itu Yonatan, dia dengan rendah hati membantu Daud. Daud itu sebagai sahabatnya dia merasa, oh Tuhan, aku ini bersyukur aku punya teman yang baik seperti Yonatan. Walaupun Saul ingin membunuh aku, tapi Yonatan tetap mengasihi aku. Akhirnya mereka berpelukan, mereka menangis-nangisan karena mereka tahu waktunya ini Raja Saul ini akan sebentar lagi akan membunuh Daud. Jadi Yonatan tidak ingin Daud kenapa-napa, dia tidak ingin Daud itu celaka. Dia ingin Daud tetap selamat. Dan Yonatan berpesan kepada Daud, Daud ingat saat Tuhan nanti akan menghancurkan semua musuh-musuhmu, saat mungkin aku sudah tidak ada lagi, ingat jangan kau hapus namaku dan keluargaku dari keturunanmu. Dan Daud berjanji kepadanya, ya Yonatan, aku juga akan tetap mengasihi engkau dan keturunanmu. Aku akan terus menjaga keturunanmu. Dan adik-adik, mereka berpelukan karena mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah adik-adik, kita mau belajar hari ini dari siapa? Dari Yonatan. Yonatan ini, dia itu tetap mempunyai hati yang rendah hati. Walaupun dia ini anak raja, dia tetap rendah hati, dia tidak sombong, tapi dia tetap mengasihi Daud. Dia tahu rencana Tuhan harus terjadi, digenapi dalam Daud. Sehingga dia mau membantu menolong Daud supaya Daud tidak dibunuh oleh ayahnya Raja Saul. Adik-adik, kita juga harus mau belajar rendah hati. Rencana Tuhan pasti akan digenapi dalam hidup kalian. Maka dari itu kita harus selalu hidup rendah hati. Yuk ikutin Kalia ya, rendah hati. Sekali lagi, rendah hati. Kita harus mempunyai hati yang rendah hati supaya rencana Tuhan
digenapi dalam hidup kita. Nah adik-adik, nih ada ayat hafalannya. Kita baca ya di Mazmur 37 ayat 11. Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Sekali lagi, Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Yuk kita akhiri dengan doa ya. Semuanya siapkan hati kalian, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar tetap rendah hati seperti Yonatan supaya rencana Tuhan digenapi dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk tetap rendah hati apapun yang kami alami ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, saat kami rendah hati, rencana Tuhan pasti digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya firman-Mu akan terus tertanam di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, ada yang tahu gak? Kita ini sekarang sedang di era Pentakosta yang keberapa? Iya benar, Pentakosta ketiga. Apa kalian tahu apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Yuk kita baca sama-sama ya. Yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga adalah yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia, anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Ibadah kami sudah selesai Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat Indonesia ya Tuhan. Lawat Indonesia ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati pemimpin-pemimpinnya Tuhan. Berkati presiden, wakil presiden, dan para menteri-menterinya ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kasus COVID ini ya Tuhan. Jauhkanlah kami dari kasus ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin gereja ya Tuhan. Jagain keluarganya, lindungi keluarga ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat teman-teman kami di rumah. Lindungi mereka ya Tuhan, jagain mereka beserta keluarga besarnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Haleluya, amin.
kedua tangan kalian, arahkan hati kalian sama Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan membuat engkau terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga melalui putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Serta Roh Kudus selalu memimpin menghibur adik-adik mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita CK9 Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.